Kak Mira baru ngapain? Baru belajar. Lihat dong, aku juga mau ikutan belajar. Gak usah. Belajar online itu kan? Iya, ini loh. Ya aku juga mau dong ikutan belajar. Iya, gak usah. Ini susah, bener. Ya Tuh, biar kan? Tuh. biar aku juga bantuin kalau Ya. kamu ngerti. Gak bisa kan kamu. Katanya belajar. Kok Iya. pakai kalah? Belajar apa? Belajar loh. Belajar apa? Belajar online kan sekarang sekolahnya online pakai handphone kan. Iya, aku juga mau lihat. Aku juga belajar online. Nah kan berarti punya di rumah, punya handphone sendiri, pakai handphone sendiri Kan aja. aku mau lihat belajarnya sampai bab berapa, sampai pelajaran apa. Kan bisa sharing bareng. Belajar apa kak? Bab berapa? Ketawa ini. Belajar apa kak? As. Oh, belajarnya omong as. Tadi bilangnya belajar online dari itu. Ya kan online kak. Iya, tapi kan bukan belajar, itu namanya main game. Berarti Kak Vena udah nggak jujur sama aku. Bilangnya tadi kan belajar online, bukan main game online. Maaf ya kak. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau mau main game online tuh boleh-boleh aja kak. Tapi kita juga harus sharing juga ke orang tua kita. Kita mau main game apa? Kita mainnya berapa lama? Biar orang tua kita juga tahu. Oh ini game yang bagus dan baik untuk dimainin kita. Oh ini yang nggak boleh karena ada beberapa game yang malah bikin kita jadi emosi, jadi marah-marah. Itu game yang nggak baik kak. Nah adik-adik di rumah harus selalu jujur ya dengan siapapun, dimanapun kita berada, dan semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan itu harus sesuai. Oke, jangan ditiru seperti yang tadi. Kita harus selalu menjaga kejujuran. Nah, adik-adik di rumah, teman-teman semuanya yang sedang bersama dengan kita bersekolah minggu online, yuk kita sama-sama gunakan handphone kita untuk suatu hal yang baik. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap yang sopan yang baik. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu GBIS Nusuan Surakarta. Meskipun kami belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kami bersyukur melalui media online ini kami dapat belajar untuk mengenal firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menolong kami agar dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami tetap dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami untuk ibadah kami pagi hari ini, dan Tuhan menyertai setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, agar menjadi berkat dan rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu bersama untuk beribadah sekolah minggu, walaupun kita hanya bisa bertemu secara online. Nah, Mbak Rita hari ini sangat happy. Mbak Vena happy? Happy dong. Pastor happy? Happy. Adik-adik di rumah juga happy kan? Yuk kita pujikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas
memberkati kita yang ada di sini dan juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau kita bisa hidupnya rukun, sehati, sepakat, Tuhan pasti makin senang dan terus mencurahkan berkat-berkatnya buat kita semua. Amin. Adik-adik tahu lagu Rukun Cinta? Tahu kan? Sudah tahu kan? Yuk kita memuji bersama, mengingatkan kita agar selalu hidup rukun dalam kasih Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Ya, kita tadi sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang kejujuran. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bersama-sama memujikan satu lagu pujian berkat kemurahan Tuhan. Sebab kita ada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Adik-adik bisa menyanyikannya ya di rumah bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online, sekolah minggu GBIS Nusukan. Nah, kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Yuk, tangannya dilipat, ya, matanya dipejamkan. Kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Anak-anak boleh sama-sama menikmati ibadah online pada hari ini. Memberkati anak-anak Tuhan, supaya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka, memberkati mereka, membuat anak-anak menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, Pak Sur akan bacakan ayat emasnya di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23b. Ya, demikian firman Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, dalam Mazmur 50 ayat 23b. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, adik-adik, dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan contoh, yaitu Yusuf. Yusuf ini hidup jujur di hadapan Tuhan. Waktu dia bersama Potifar tuannya, ya, dia hidup enak di sana, ya, dia mendapatkan kedudukan yang baik, semua seisi rumahnya itu dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi waktu itu istri Potifar ingin mengajak Yusuf berbuat dosa, berbuat yang tidak benar, dan Yusuf tidak mau karena Yusuf jujur. Dia mau menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah ada dalam hidupnya. Maka dia mau berlaku jujur, tidak mau menipu tuannya dengan berbuat dosa. Nah, akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan dia dipenjara. Tetapi karena hidup jujur, akhirnya Yusuf selamat. Adik-adik, anak-anak semua, akhirnya Yusuf menjadi raja kedua di Mesir. Setelah dia menderita karena kejujurannya, meskipun harus dipenjara, akhirnya Yusuf menjadi raja yang kedua di Mesir. Nah, anak-anak semua, kita harus hidup jujur, karena keselamatan yang dari Allah itu disediakan buat orang-orang, buat anak-anak semua yang jujur. Nah, anak-anak, ada seorang di Thailand, seorang ibu, ya, dia namanya Nuklia, ya. Dia baru ambil uang di bank. Uangnya kalau dirupiahkan itu sekitar 50 juta rupiah. Dimasukkan dalam tasnya. Lalu ketika itu gerimis, lalu hujan. Nah, karena tergesa-gesa tasnya tertinggal. Wah, setelah itu dia cari, waduh, tasku kok tidak ada? Di mana ya tasku? Wah, akhirnya dia telepon polisi, supaya tasnya diketemukan. Setelah dia telepon polisi, ternyata adik-adik, anak-anak semua, handphonenya berdering. Loh, ada yang telepon. Siapa ya? Oh, ternyata yang telepon ini katanya menemukan tasnya yang hilang itu. Wah, cepat-cepat dia kencan sama yang menemukan ini. Nanti ketemu di sana ya. Kita akan bertemu dan nanti tolong kembalikan tas saya. Benar, anak-anak. Setelah itu akhirnya wanita ini tadi bertemu dengan orang yang menemukan tasnya. Ternyata apa, anak-anak? Yang menemukan ini adalah anak kecil yang usianya baru 6 tahun. Dalam tasnya itu ada uang 50 juta dan ada perhiasan emas sebanyak 9 gram. Waduh. Akhirnya wanita ini heran. Wah, anak kecil ini jujur. Kalau tidak jujur, uang itu sudah dihabiskan, diambil saja, emasnya diambil saja. Tetapi karena jujur, akhirnya anak kecil yang berusia 6 tahun tadi telepon pada wanita ini. Akhirnya wanita ini memberikan 700.000 kepada anak kecil tadi. Wah, anak kecil tadi senang sekali mendapat uang. Hatinya sukacita karena bisa menolong wanita yang kehilangan uangnya. Karena uangnya tadi akan dipakai untuk membayar biaya rumah sakit. Nah, itu kejujuran anak-anak semua. Nah,
Hari ini anak-anak juga akan melihat sebuah cerita boneka tentang kejujuran. Mari kita saksikan. Wah, ini perutku kan baru lapar nih. Enaknya makan cilok nih. Gimana ya? Tapi aku tidak punya uang. Wah, ada dompet. Siapa ya? Mana ya? Aku ambil apa tidak ya? Kalau aku ambil, aku bisa jajan cilok. Tapi aku berdosa. Mengambil bukan milikku. Tidak apa-apa. Aku ambil saja. Tidak ada orang nih. Tidak ada orang. Tidak ada yang tahu. Ambil aja. Aduh, dompetku di mana ya? Buat bayar sayur padahal. Aduh, kayak ini gimana? Kalau hilang beneran aku nggak bisa beli sayur. Coba tak tanya sama anakku. Gun. Ya Bu, ada apa? Sini nak, sini. Bentar Bu. Cepetan, ibu bingung ini loh. Gimana ya? Ada apa Bu? Sini. Kamu tadi lihat dompetnya ibu enggak, Li? Lihat enggak ini loh, ibu sama bayar sayur ini loh. Bu. Lihat enggak. Iya Bu. Lihat tadi Gugun menemukan dompet ibu. Puji Tuhan, Le. Mana buat bayar sayur. Gugun taruh di sana, Bu. Tadi sih mau pakai Gugun jajan. Pengen cilok, Bu. Ayah, kalau cuma pengen cilok saja nanti ibu belikan. Sekarang gimana dompetnya biar ibu bayar tukang sayur dulu. Gugun taruh di meja, Bu. Di sana. Ya. Makasih ya, Nak ya. Makasih ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi cerita boneka tentang Gugun yang menemukan dompet. Tapi karena jujur, akhirnya Gugun memberikan dompet itu kepada ibunya lagi. Tidak diambil uangnya buat jajan. Dan Gugun akhirnya apa? Mendapatkan uang jajan dari ibunya. Dibelikan cilok sampai kenyang. Karena jujur. Nah, anak-anak semua, demikian firman Tuhan hari ini tentang kejujuran. Pak, saya ulangi ya ayat masnya di dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian B. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah bersama-sama beribadah secara online. Kita sudah belajar untuk melakukan tentang kejujuran. Memang bukan hal yang mudah untuk bersikap jujur, berkata jujur, dan berlaku jujur. Kita minta tolong Roh Kudus untuk memimpin kita agar bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa. Apabila biasanya kalau kita waktu ibadah offline ada persembahan, nah saat ini adik-adik sudah menyiapkan uang untuk persembahan, bisa juga dititipkan ke orang tua kita. Nanti orang tua kita bisa diserahkan ke gereja. Ya, dan ini sudah bulan November Kak Rita. Oh iya, Sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. iya nih, kira-kira nanti ada Natal sekolah minggu nggak ya Kak? Kalau secara langsung kayaknya belum bisa Kak Rita. Mungkin online ada kali ya. Ya, Kalau hadiah dapat nggak ya nanti? kita berdoa aja Kak Rita supaya hadiah terbaik yang dari Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Ya, karena hadiah yang terindah adalah Tuhan Yesus sendiri yang lahir di hati kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami menjadi anak-anak yang selalu menjaga kejujuran.
Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang patuh dengan semua perintah-perintah-Mu dan juga patuh kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan jaga jarak saat berada di kerumunan. Hindari dulu pergi-pergi keluar rumah kalau tidak benar-benar penting. Ya, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu di sekolah lagi. minggu depan. Bye. Dah.